Tahu dari mana itu ori barang thrift itu? Tahu dari mana kalau online ya? Kalau online ya? Iya. Brand lokal dan thrift. Oke. Nah, iya. Lokal dan thrift. Ya, jadi sekarang tuh lagi rame nih ya. Oh ya, sebelumnya ini kopi dari Kopi Nusae. Ya, jadi ini kopi favorit gue di Bogor. Nah, favorit gue nih. Lo suka yang creamy, manis? Apa yang pahit kalau kopi? Jujur gue bukan pencinta kopi. Iya? Jadi gue pasti selalu nyari kopi yang manis. Manis, nah. Kalau kata teman-teman gue kopi bencong. Oh, kopi bencong. Iya, soalnya benar, teman-teman benar, gue benar. emang kopi mania gitu. Oke, iya, harus iya. ice americano, harus yang begitu-begitulah. Siap, Kalau siap, gue siap. cari yang manis-manis aja. Coba diaduk, nah rasain manisnya pas gak? Kalau kata gue mah ini manisnya enak karena gue suka manis. Ya Nah. jadi nggak susu banget lah. Iya, betul, betul. Ini di Bogor doang ya? Baru sejauh tahu ini sih baru ada di Bogor. Gak tahu nih Kopi Nusae ya, ada di Bogor apa ada di mana lagi? Ya kalau ada di Bandung Yes. kasih tahu ya. Tuh, belum apa-apa udah nanyain kaos merek apa gitu ya. Kaos siapa? Iya. Oke lah kita kamera tengah ya, siap. Kita langsung aja kita mulai podcast malam ini bersama Bang Talbot ya. Kita akan membahas tema tentang fashion lokal dengan fashion thrift ya. Seperti yang kita tahu di live TikTok juga sekarang sudah mulai banyak nih ya live thrift ya kan. Sangat banyak ya dan juga itu live-nya juga sangat proper dibandingkan brand-brand lokal bahkan serius ya. Ini gue mau jujuran ya. Bahkan dia lebih proper live-nya. Lebih niat ya. Lebih niat gitu ya. Gue tahu pakai Sony apa gue tahu ya kan. Terus pakai lighting apa gue tahu. Lightingnya gitu bagus. ya. Lebih niat dari gua kalau live malah ya. Nah, itu dia. Itu dia. Bahaya. Ya kan? Gitu. Jadi kita ini nih kita sekarang akan ngebahas tentang masalah yang brand lokal dengan fenomena si fashion thrift. Nah, oke kalau lo sendiri lo suka thrift gak sih? Seperlunya sih. Seperlunya. Seperlunya. Oke, Serius. seperlunya. Soalnya gua kalau sebenarnya siapa sih yang nggak suka thrift ya? Iya. Dapat barang branded harga murah. Nah. Tapi masalahnya buat gua dari zaman gua sekolah 2007, kuliah 2009, 2013, gua main ke Gede Bage, Cimol, Oh, Gede Bage, Bandung. Cimol, ya, Cimol. Nemu yang bagus-bagus, Iya, iya. tapi size-nya M, L. Jadi ya udah males ah. Iya. Udah ngubek-ngubek, panas, nggak dapat barangnya. Jadi gua tuh dari dulu nggak dapat indahnya indahnya nge-thrift karena gua pasti harus pakai yang XL atau nggak double XL. Oke, siap. Oke, sebelum jauh ya kita ngobrol ngebahas thrift nih ya, Bang Talbot tadi udah ngejelasin dia juga ternyata suka thrift, pernah beli thrift gitu ya. Pernah beli thrift dan gue juga jujur gue juga pernah beli thrift dulu pada saat zaman kuliah tahun 2007-2008 di Gede Bage itu ya. Ya. Itu cuman tuh harganya masih murah ya. Gue beli Banget. ya, gue beli flanel 20 ribuan ya. Yang bener-bener bahan flanel gitu ya, kayak Dikis gitu-gitu. aja 50.000. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita kenalin dulu ya kita bintang tamu kita malam ini, guest star malam kita ini ya. Langsung kamera tengah ya. Ini adalah siapa yang tak kenal dia. Banyak yang mirip-miripin. Bang, lu adik kakak ya? Bang, adik lu adik kakak ya? Udah enggak. Oh ya. Mungkin kacamata kita sama ya. Ya kacamata kayak mungkin ya siapa sih yang gak suka Verkudara gitu ya. Wih. Bagus. Iya. Udah dibanting-banting juga. Kuat. Banting. Kuat. Pakai lagi ya. Mana? Oke. Kayak gitu. Oke. Please welcome Talbot Rio. Thank you Mas Yon. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Oke, Bang Talbot, nih perkenalan dulu dong. Lu tuh siapa sih gitu kan? Mungkin ada yang beberapa mungkin followers gue ada yang belum, tapi harusnya sih tahu ya siapa Bang Talbot ini ya. Gue manggil lo Talbot atau Rio nih, Talbot aja lah. Talbot aja lah. Yeah. Emang nama asli kok. Karena kan ada orang yang bilang kan Rio atau nggak Talbot. Apa gitu. dua-duanya nama gua. Ya udah, Talbot. Oke, lo mungkin bisa perkenalan dulu. Lo tuh siapa dan apa gitu loh. Ya halo semuanya untuk followersnya Bang Hendy Dion. Saya Talbot Rio, saya juga seorang konten kreator. Bikin konten di TikTok dan Reels, tapi sebelumnya juga ada di YT. Gue bikin seputar sneakers terutama ya, lebih fokusnya bikin review sneakers, tapi gue juga suka pakai hoodie, jadi gue nge-review hoodie. Nah, itu aja. Awalnya itu. Oke, jadi intinya creator fashion ya? Kreator sneakers, gue pengen disebutnya kreator sneakers lah. Yo, soalnya kalau misalkan gua atau enggak sneakers entusias. Sneakers entusias ya. Kayak Bang Iser lah. Oh, kayak Iser ya. Gitu. Itu idola banget. Idola banget. Kalau gua kan dulu ininya keterangannya fashion enthusiast. Nah, beda ya. Kalau ini sneaker enthusiast. Betul. Gitu. Jadi ya kalau sama Bang Talbot, kalau lo lihat konten-konten itu di belakang itu banyak banget box-boxnya ya. Ya kalau mungkin Bang Talbot tadi lihat ke kamar atas mungkin ya. Ya sama lah. bedanya kalau lo box sepatu ya. Kalau gue kayak gitu. Dion isinya kaos semua. Oke,
Sejak kapan mulai ngonten nih? Jadi kreator sneakers atau mulai dari sneakers tiba-tiba ke fashion gitu loh. Ya. Jadi awal gue ngonten tuh pertamanya sebenarnya 2019. Oke. Gue bikin di IGTV. Oke. Dulu belum ada IGTV. IGTV, iya. Gue bikin di situ. Gue bikin review no face. Jadi cuma sepatu dari atas aja. Oh, oke, gua ya. Birol gitu ya. Iya, tapi bukan voice over, jadi emang langsung. Iya, langsung. Ini nge-review Jordan apa kayak gitu-gitu lah. Terus teman gue bilang, kenapa sih nggak bikinnya di YT aja, di YouTube aja? Udah, boleh deh. Tapi gue emang agak lama ya, gue emang cari validasi dulu kiri kanan sampai akhirnya 2021 bikin YT. Iya. Nah di situ gue bikin YouTube sneakers agak lama nih. Nah gue bingung apa ya yang bisa gue bikin kontennya tapi bisa nge-boost view gue dan subscriber gue. Karena kebenaran gue juga dari 2007, 2008. Pokoknya dari SMA, lulus SMA sampai kuliah. Gue tuh deket sama temen-temen yang emang bergelut di industri lokal. Kayak ya emang di vendor sablon, di anak-anak distro. Jadi gue tahu ketebalan-ketebalan. Jadi tahu jenis kain apa gitu ya. Ini mah 280 GSM, ini 330 GSM, ini mah lightweight, ini medium weight, ini heavyweight. Nah, ya udah kenapa enggak gue pakai knowledge gue itu untuk bikin di YouTube gue ngebedain hoodie lightweight, medium weight sama heavyweight. Nah, gue bikin video itu dan emang pecah. Subscriber gue masih 300, view-nya 10.000. Oke. Nah, di situ gue seneng ya. Wah ini video pecah telur, ya udah gue bikin terus. Jadi ada sneakersnya, kadang naik ke hoodie, kadang ke kaos. Kan nggak mungkin sneaker entusias nggak pakai baju, nggak mungkin. Kan? Iya benar. Pasti pakai atasannya juga dong. Pasti, masih nyambung lah ya kalau sama situ. Iya benar. Makanya selain sneakers pasti gue nge-review hoodie atau nggak kaos. Oke. Terus pas 2020, 2021 kan kargo lagi naik. Ya betul. Dengan brand Hammerstone-nya. Nah, Hammerstone. Ya udah, gue juga beli aja Hammerstone, gue review bener rame. Udah, beres gitu. Berarti awal ngonten itu sebenarnya dari IGTV itu, terus ke YouTube, ya terus dan sekarang YouTube-nya dihack ya, hilang. Itu 2024 kemarin tuh, aduh. Ya itu kan awalnya gue nggak fokus YouTube kan, cuma nyoba-nyoba kan, dan pakai email yang dari zaman gue kuliah, bayangin dari email 2009, ya kan gue nggak expect ya ini YouTube-nya jadi gede gitu. Harusnya dari awal bikin YouTube gue harusnya mikir, ini akunnya harusnya beda. Terus sih, makanya yang TikTok ini udah beda, udah aman. Udah beda, insya Allah udah aman ya. Aman lah, udah aman. Yakin. Gitu. Aman lah, harus yakin dong. Oke, aman ya. Dan sekarang akhirnya main di TikTok juga, bisa review terus di mirror ke IG ke Reels. Nah, kenapa gue main TikTok? 2022 awalnya tuh gue gak mau main TikTok. Ya tau lah 2020, 2021 isinya apa sih? I know, yes. Ya. Oh, gitu semua ya. Gimana sih? Gimana sih? Gue gak tau kita gak ada ya. Pokoknya Bang David itu sepuhnya TikTok juga tuh, ya kan? Betul, ya. Gue lihat juga, terus pas kapan, lihat ada, Bang Ken Hadi nih. Gue follow Ken Hadi dari 2016, 2017. Oh, Ken. Founder USS kan, sama Jejo gitu, sama Gary Hadi. Wah, masuk TikTok, nge-review produk mahal, ada yang nonton. Ya udah, gue juga bikin deh, gitu. Dan awalnya tujuan gue bikin TikTok supaya orang lihat review sebentar, klik link di bio, nonton di YouTube. Taunya nggak mau, orang di TikTok maunya di TikTok. Iya, benar. Iya. Ya udahlah di TikTok aja. Ya, jadi bukan cuman kreator aja ya. Dulu itu sebenarnya brand-brand yang punya idealis tuh dia bilang dia gak mau jualan di TikTok. Semua. Iya. Bahkan sebelum TikTok 2017 brand-brand aja yang keren-keren nggak mau jual di shop. Nah, gak mau kan? Apaan tuh masuk situ gitu? Gak mau. Tapi buktinya 2020 semua brand masuk tuh. Masuk ya kan? Sekarang 2025 semua brand keren masuk kan TikTok Shop. Masuk, iya. Dan bahkan harganya bisa lebih murah. Iya. Apalagi kalau di live gua. Masuk aja ini. Bisa aja. Tapi emang bener sih. Kadang kan ada subsidi kali ya di akun videonya. Iyalah, top creator fashion nomor 1. Weh, bisa aja. Karena kan TikTok kan dia support brand lokal ya kan. Jadi brand lokal itu disubsidi sama si TikTok sama TikTok Shop. Jadi harganya bisa jauh lebih murah nih. Dan ini beneran lokal. Nah, itu lokal. Dibikinnya di situ, sablonnya di sini, dijualnya di sini gitu. Ya kan? Bener kan? Bener. Bukan dibikin di luar sono, bawa ke sini. Bukan kan? Bukan. Tapi ada yang gitu kan? Banyak. Oke, ngomong-ngomong tentang lokal nih ya. Sekarang kita mau tanya nih, outfit
Bang Talbot hari ini apa aja dari atas sampai bawah nih? Oke. Ya tadi ya kacamata Verkudara. Ini yang artikel Viveka. Yes. Yang mana sih? Pokoknya yang Chrome ini ya. Chrome Ya, kan yang sama lagi. Sama ini Ya, yang pokoknya itulah. pokoknya itulah ya. Hoodie dari Hikate. Oke. Ini double zip. Double zip. Terus kalau ininya pocket tee yang Airflex dari si Insurgent. Insurgent yang itu yang bisa menyesuaikan suhu tubuh dingin gitu ya. Lumayan nih, ini Iya. bekerja tuh lumayan. Tadi kan luar agak panas. Heeh. Tapi masih oke lah. Oke. Terus celana, nah ini celana banyak banget yang nanya karena gue lagi seneng pakai celana ini. Ini nama brandnya Before Anything Else. Jadi pas ada gue nge-spill di komen Before Anything Else. Bang, spill celana, gue bilang Before Anything Else. Bang, gue gak ngerti bahasa Inggris. Bukan, ini brandnya. Ini tuh yang waktu itu gue tanya juga bukan sih? Iya. Oh ini ya? Oh Emang cakep, ini. emang cakep. Iya, iya Emang cakep emang ini. Gue pengen iya. punya yang hitamnya lagi, ntar Iya. lah gue ini. Ripstop mana ya? Ripstop tapi keras. Oke, bagus berarti. Tuh. Iya, iya. Oke Aman, banget. aman. Terus sepatu ya Kanki dong, yang Iya. sama Jeff Staple. Oke, siap tuh. Jadi dari atas sampai bawah tuh lokal ya. Dalaman pakai wawon enggak? Enggak pakai wawon. Yang lain gua. Iya, yang lain. Lokal ada. Lokal juga. Lokal juga. Oh, lokal yang minimarket bukan ya? Tapi ada yang bagusnya. Ada yang bagus ya, iya. Oke, Gitu. sekarang gantian nih gua nih. Ini topi dari Ghoster ya, Ghoster Industries. Ah, itu apa, Ghoster ya? Ghoster, iya. Ini dia juga sebenarnya ada jual kayak jaket-jaket juga kayak work jacket gitu juga ada. Terus apa namanya? T-shirt apa sih? Work shirt kayak gitu dia juga ada gitu kan. Kemudian ini cincin dari Thanks Insom, kacamata Verkudara, cincin dari Thanks Insom, ya ini dari Fat, ini dari Jacklot, gua nggak tahu lupa apa ya nama brandnya. Jam tangan ini Regan Harney. Ya. Regan Harney, Ya, ya, benar. lokal ya ini lokal ya. Lokal. Ya, walaupun mirip seperti itu ya tahu lah ya. Ya, tahu lah. Ini lokal. Gelang juga ini di TikTok Shop ya dan ini baju dari Motley jelas. Motley, siapa yang bisa lawan Motley? Ya. Kemudian ini dari Seka Works ya. Ini itu Seka Works ya? Seka Works ya. Gua Ini penasaran Borotai ini dari Seka Works. Celananya ini dari No 40 Project. Ya, cakep denim nih ya. Dari No 40 Project ini celananya ini. Kemudian untuk sepatunya sama dari Kanki ya. Ya seperti ini. Ini yang kolaborasi yang sama ini ya, Staple juga ya. Staple sama Satu Sabotage. lagi Sabotage. Ya, seperti itu. Ya, double ini. Jadi sama-sama kita Kanki dua-duanya ya. Oh iya. Yoi, Kanki. Emang keren sih Kanki ya keren. untuk urusan lokal ya. Oke. Gawat. Oke, gawat ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan nih. Masalah thrift nih teman-teman ya. Thrift. Nah, ini dia nih ya. Lo tadi di awal kan udah nge-spill ya. Lo suka pernah beli thrift? Pernah. Pernah. Oke, sekarang sampai saat ini masih suka beli gak? Udah jarang. Udah jarang, Terakhir gua thrift waktu di konten topi gua kan gua kasih lihat spill koleksi topi gua. Ada satu yang thrift, yang topi Naskar. Oh, Naskar. Itu doang, itu juga kayaknya bukan thrift hitungannya. Gua beli di marketplace, di marketplace. Second gitu kali Secondan atau gitu, tapi second-an? emang beneran bagus dan beneran ori gitu. Oke, ya, Jadi ori. bukan yang datang thrift bal-balan nyari gitu, enggak. Iya. Udah itu mah udah enggak pernah sih. Tapi kalau masalah pas banget nih masalah ori atau enggaknya. Tahu dari mana itu ori barang thrift itu? Tahu dari mana kalau online ya? Kalau online ya. Iya. Ya pertama pastiin dulu sellernya sih. Kalau gua ngelihat cross check dulu nih sellernya beneran gini. Sampai postingan bawahnya biasanya kan di IG ya. Lihat dulu nih jualannya apa sih, random enggak atau misalnya khusus brand-brand aja gitu. Atau Iya. misalnya kan sekarang ada yang spesialisasi misalnya untuk yang jual topi Naskar semua. Iya. Topi misalnya apa New Era semua. Nah, Iya. itu kan tinggal dilihat terus cara legit ceknya biasanya gua ya udah kan sekarang ada Google Image ya atau Google Lens. Ya. Ya udah upload aja gambar, save dulu, upload gambarnya ke Google. Nanti muncul kalau misalnya ada di Grailed, ada di eBay, ada di marketplace luar, artinya ya ori gitu. Ori. Cuman itu kan masih 80%. Kan belum megang kan. Iya, Nah, betul. Nah, di situ lihat aja testimoninya sih biasanya gitu gua. Testimoninya. Terus kalau misalnya harganya udah kemahalan banget misalnya udah 1 juta ya gue pasti skip. Gitu. Pasti Iya, gue iya. cari yang di bawah 200 lah. Bawah 200-an ya. Jadi kalaupun mirror ya udahlah. Iya. Nggak rugi-rugi Nggak amat gitu. Enggak yang nak amat gitu ya Nggak kalau misalkan anak mirror amat ya. Iya gitu kan. Itu emang susah sih kalau lagi cek bener emang susah. Iya. Thrift gimana caranya gitu. Kalaupun tadi ke Gede Bage ke Cimol nemu di Kiss gitu. Iya. Ya kan di Kiss udah dari tahun kapan ya 60. Iya. Kita nemu yang tahun 2000 terus si seller bilang oh ini vintage barang 2000. Gue gimana lagi ceknya gitu kan artikelnya banyak. Gue harus buka eBay Grail lagi juga capek. Iya. Ya kan, Benar. Jadi emang harus cari sellernya yang beneran ngerti barang.
terus emang dia terpercaya ori dan di cross check ke komunitas gitu. Ini beneran nggak? Iya. Iya. Emang panjang ya. panjang. Ntar, udah di record? Udah, oke siap. Iya. Kaget gua. Takutnya lupa, iya buat gua kaget. Udah Makanya panjang-panjang. takutnya lupa gitu, soalnya udah panjang ya kan. Iya. Oke, wah yang nonton lumayan ya, banyak banget teman-teman ternyata ya. Oke, sekarang gini, thrift nih ya, masalah thrift. Masalahnya kalau misalkan kalian teman-teman ya, nih kalian pernah ngeliat konten gue di sebelah di IG itu, gue pernah ada nemu seller dia ngejual label-label perintilan itu brand-brand luar ya. Wah itu ya itu yang bisa dipakai untuk mungkin entahlah kita ya, dia digunakannya itu untuk barang apakah barang mirror ataukah barang sisa pabrik atau mungkin dibilang buat thrift gitu. Nah, menurut lo gimana tuh seperti itu? aneh sih. Aneh. Ya gini lah. Ya masa iya pesen label brand gede pesen label ke sini. Terus si pabrik yang bikin label itu jual juga secara bebas di luar klien dia. Kan gak mungkin dia si pabriknya udah nyalahin peraturan dong, kontrak dong. Kontrak ya? Iya. Masa dilempar jual ke publik buat apa? Iya benar. Aneh kan? Aneh. Iya benar. Iya kan? Dan kan ada tuh ya sekarang yang label yang kemarin gue ituin ya, itu kan ada yang ngejual juga tuh kan di TikTok Shop ya kan, udah di masuk TikTok Shop sekarang. Enggak maksudnya si bajunya gitu. Bajunya iya. Bajunya kan ada yang ngejual kan. Iya. Nah, menurut lo nih kira-kira yang si sellernya itu ngejual beneran, kan mereka bilangnya sisa pabrik atau reject pabrik atau gimana gitu ya. Enggak apa gue nanya ini ya. Enggak apa-apa. Ya, kita no sensor teman-teman ya, kita no sensor ya. Bro. Enggak apa-apa ya, walaupun kalian ada yang si seller nonton ya, bodo amat ya. Emang ini kita mau ngebahas gitu ya. Ya kita siapa tahu bisa saling ya, pokoknya intinya gue mau bahas aja. Iya. Jadi menurut lo nih, menurut lo itu beneran sisa pabrik reject atau emang dia kemungkinan mungkin salah satunya caranya dengan bikin seperti itu gitu. Karena kan kalau bikin kayak gitu, kain-kain lokal Indonesia tuh udah banyak yang bagus-bagus ya. Oh, banyak yang bagus dan emang kain lokal, kain tekstil sini banyak dipakai sama brand luar. Nah, cuman kan emang terms and agreement yang masa pabriknya ngomong gua kain ini dipakai brand ini kan nggak boleh. Pabriknya dituntut nanti. Benar, kan? itu kan? benar banget. Iya, jadi yang tahu-tahu aja gitu. Benar banget. Ya, kalau mengenai tadi si label atau barang apa tadi, barang mirror ya? Barang mirror atau nggak sisa pabrik atau nggak reject pabrik gitu. Ya gua gini aja, logikanya aja dulu deh. Misal yang kemarin lu yang essential kemarin. Iya. Nah, FOG itu. FOG. Iya. Dia kan konsep brandnya tuh bisa dibilang ya butik lah, seasonal. Iya. Season misalnya kan di sana fall winter berarti kan musim gugur sampai musim dingin. Musim dingin itu berakhir di bulan Maret. Bulan Maret itu habis barangnya, ya udah dia nggak akan produksi ulang kan. Bakal produksi yang lain. Sama lah kayak Kale, kayak Hiket gitu. Ya ini habis. Si Kale gamis habis gitu kan. Gak mungkin di Kalenya produksi ulang lagi. Bisa ada sih produksi ulang, cuma beda brand namanya Syndicate. Ya itu kan beda brand. Ini mah kan ngomongin satu brandnya. Si FOG-nya udah habis, ya udah kan nggak mungkin ada gitu. Terus tiba-tiba di market ada bilang, ini sisa pabrik FOG. Ya logika aja, masa sisa pabrik dari S sampai double XL ada lengkap, stoknya 100, 200. Nah, ini kan konsep brandnya seasonal. Kita lihat nemu murah ini kok lengkap, harusnya mikir dulu lah. Jadi harus tahu knowledge-nya dulu. Pas lihat di sini kayaknya nggak mungkin harganya kaos 2,5 juta jadi 400.000. Itu sangkil kan yang lo maksud? Bukan deh. Oh, enggak itu doang. Enggak juga. Oh, banyak. Enggak itu doang. Banyak. Apa afro? Nah. Tapi gini, kalau gua sih nggak mau ada yang mau beli itu, ya sebenarnya gua nggak peduli gitu ya. Karena memang ya kita negara ketiga ya, maksudnya bukan negara maju kan, negara berkembang gitu. Daya belinya memang rendah, jadi wajar kalau masih ada orang yang gengsi. Gue gengsi nih kalau pakai lokal, gue pengennya brand luar. Nah itu kan ada marketnya, ya pengusaha pasti ngisi demand ya kan. Ya betul. Itu mah urusan benar salah mah bukan urusan gue. Dan gue nggak mau ngurusin benar salahnya lah. Cuman kalau gue pribadi ditanya sama Mas Dion, ya gue nggak mau beli. Dan gue nggak dukung itu. Itu aja. Nggak dukung ya? Iya iyalah. Ya karena gue belinya ya yang gue suka. Misalnya gue suka tadi Supreme, ya gue beli Supreme ya lah. Yang aslinya gitu. Ya emang kaos 1,5 juta ya udah biarin aja emang. Kenapa? Kan gue suka.
Yang KW-nya banyak bang itu, bang jangan beli itu banyak KW-nya. Ya bodo amat gue beli ori. Iya. Kan gitu. Benar kan? Iya. Terus kalau misalnya bang ada alternatifnya nggak yang kaos mirip kayak Supreme? Ada, makanya gue bikin alternatif kayak misalnya yang grafiknya begini kan gue bikin kontennya gitu. Apa misalnya ada orang pengen New Balance gitu. Terus bang gue duitnya nggak ada alternatifnya nggak? Sebentar nanti gue bikin kontennya. Makanya gitu kan. Terlahir konten rekomendasi itu premisnya seperti itu. Jadi ya bisa ngejawab orang harapannya ya udahlah lu nggak usah mentingin gengsi beli KW gitu. Kan lokal juga ada yang bagus. Iya, lokal juga ada bagus. Kecuali kalau emang lu punya duit lebih gitu ya. Dan sebenarnya gue juga di sini enggak melarang lu buat beli brand luar, enggak ya. Iya. Tapi kalau misalnya emang lu punya budget lebih gitu ya. Ya it's okay, nggak apa-apa. Lu kayak Bang Talbot nih, dia punya duit banyak, mau beli Supreme berapa biji juga, ya duit dia gitu ya kan. Cuman di sini ya masalahnya kan kalau misalkan lu cuman karena mau ikut-ikutan, gitu ya. Lu mau ikut-ikutan doang biar gengsi gitu, lu tempat tongkrongan, anjir kaosnya FOG bro, itu. anjir di LV bro gitu ya. Jangan. Padahal itu kalau lo beli di office store-nya langsung gitu, mungkin yang di mall kan ada ya sekarang ya. Ada. Yang di LV ya. Terus kalau FOJ juga ada yang emang just terpercaya juga yang beli di luar itu ya. Itu it's okay yang ori gitu ya. Cuma kalau yang asal-usulnya kurang jelas ya, mendingan jangan. Kenapa? Karena nih gue juga kan sebagai teman-teman gue kan banyak orang garment juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau brand-brand besar ya, apalagi FOJ itu bisa dibilang brand besar ya. Besar lah. Itu kalau ada yang namanya barang reject, itu tuh nggak keluar pabrik. Iya. Tapi dibakar. Bukan bakar di let's burn it, bukan. Dibakar benar-benar dihancurin teman-teman ya. Karena itu emang nggak boleh. Dan kalau misalkan emang si pabrik itu ketahuan. Jadi pas kemarin ada yang komen tuh. Ya. Jadi gini bang, anggap gue ada orderan 1.000 kartu. Dia bilang gitu. Nah, gue bikinnya 1.200. Takut ada yang reject, jadi ntar gue bisa pilih dari segitu. Nah itu yang nanti yang sisanya itu yang rejectnya itu yang gue keluarin ya. Itu seperti itu. Kalau itu mungkin kalau buat lu bilangnya kartu undangan mungkin ya yang sablon itu mungkin bisa. Tapi kalau brand besar, setahu gue nih ya, koreksi kalau gue salah, sejauh setahu gue sih memang kayak gini ya. Itu tuh kalau kita ada melebihi bikinnya kualitasnya itu kalau ketahuan tuh udah kena pelanggaran, itu udah kode etiknya udah kena. Ibaratnya lu udah langsung dicabut hak lu buat si garment itu udah langsung di blacklist dari si brand tersebut gitu. Karena gue juga jadi gue ada temen nih teman punya garment juga ya apa sih namanya, jadi garment besar itu di daerah pokoknya adalah gue nggak sebutin. Itu dia yang ngeproduksi Adidas. Ya Adidas itu dia. Adidasnya untuk yang olahraga. Iya, pokoknya dia bagian di produksi bagian sablonnya. Oh, sablonnya. Iya, sablonnya. Nah, itu diceknya si garmentnya itu sampai ke software Photoshopnya, apakah ori atau enggak. Nah, iya. Nah, emang gitu. Sampai segitunya. Emang gitu. Ya kan? Makanya kalau ada yang reject tiba-tiba dikeluarin pabrik, kalau gue sih sejauh ini gue nggak tahu ya, cuman ya gue nggak tahu juga sih ya. Intinya untuk biar kita nggak terlalu biar main aman gitu ya daripada lo naikin gengsi lo gitu, mendingan brand lokal juga bagus-bagus ya kan tuh. Yang banget dipakai Bang Talbot bagus ya kan tuh. Gue juga Motley deh cakep ya kan, bahannya juga 11-12 sama EDLV juga tebal sama gitu ya, sama kayak Bang kaos yang Bang Talbot juga yang Insurgent itu kan dia mirip sama yang Uniqlo yang heavy cottonnya itu ya kan, seperti itu ya. Tapi kurang sih. Ya, bagusan ini. Bagusan ini. Tuh, bagusan itu malah ya. Wes, oke. Dan memang ada beberapa kaos brand luar yang nggak cocok di badan gua. Jadi ada beberapa outernya doang yang bagus gitu. Iya. Ada celananya doang. Tapi kalau kaos makin kesini gua malah makin cocoknya sama yang dari lokal malah. Soalnya sekarang alhamdulillah brand lokal sizingnya udah pada gede-gede lah. Kayak kemarin Onoma tuh double XL-nya gede. Di gua Insurgent nih gede, Poison gede, Real Heavy, Pro Label, ya udah banyak lah. Polos banyak kece. Ya. Ini Polos kece nih kemarin belum. Besok ya? tayangnya, besok tayangnya. Besok. Tunggu itu besok tayangnya udah gitu. pada gede gitu size-nya. Jadi malah kalau gue nyari kaos polosan sekarang mending lokal sih. Ya lokal ya. Cari yang 100 ribuan tapi udah bisa buat daleman bagus, kerahnya nggak gini gitu. Iya. Gue kurang suka kalau kerahnya yang gini. Kau kurang kerah, yang kerah loose ya. Iya, loose itu gue kurang suka senangnya yang Iya. Body pack juga dia ada yang size gede ya, sampai 5XL. Body pack itu juga. Body pack juga dia. Ternyata sampai 5XL gue 5XL, iya. Gue juga kaget 5XL.
gue celana gue aja pakai XL udah gede gitu ya. Kegedean gue juga Iya. jadi L harus L. Iya makanya dia 5XL. Tapi emang ya mungkin dia emang diperuntukkan buat orang-orang yang buat Ya big size karena juga. ada juga yang nyari marketnya. Soalnya gue juga banyak yang nanya, bang rekomendasi brand lokal yang big size. Oh bingung ditanya gitu. Iya. Soalnya gue kan nggak pakai it dan nggak into juga ke situ nggak nyari. Jadi bingung sih. Ya kalau body pack ada tuh salah satunya body pack. Body pack ya salah satunya. Ya tuh body pack tuh kalau misalkan kalian mau cari yang big size bisa ke body pack dari celana sampai t-shirtnya juga ada. Pokoknya outer juga dia emang big size gitu ya. Oke Bang Talbot, gue mau nanya lagi nih. Permasalahan thrift nih ya. Thrift ini kan jatuhnya kan bisa dibilang sampah dari luar. Ya. Bahasa kasarnya. Barang sampah dari luar, barang bekas itu dikirim ke Indonesia. Ya. Dan itu sebenarnya pemerintah itu sebenarnya udah ada undang-undangnya teman-teman ya. Udah ada undang-undangnya yang melarang itu mengimpor itu produk-produk bekas ya, kayak pakaian bekas seperti itu. Nah, seperti itu menurut Bang Talbot tuh gimana nih kebijakan pemerintah seperti itu kan pertama udahlah jadi maaf nih yang seller thrift ya, kita ngomong jujur-jujuran aja gitu ya. Karena kan ada ada yang pertama jadi sampah juga gitu kan. Terus kedua juga sebenarnya udah melanggar peraturan gitu kan. Terus ya ketiga juga dia jadi merusak UMKM lokal kita nih. Nah, kalau menurut Bang Talbot nih harusnya pemerintah tuh kayak gimana sih nyikapi kayak gini? Ya kalau masalah regulasi detailnya gue kurang tahu juga ya. Cuman kalau masalah ya gue garis bawahinya aja tadi yang kata ilegalnya. Iya. Kan kalau namanya ilegal artinya kan nggak semuanya maksudnya pihak negara juga nggak tahu ya kan. Tapi ada satu pihak yang mau cari keuntungan kan. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya barang katakanlah thrift atau barang secondnya legal, ya it's okay gitu. Buat gua sih gitu mikir bukan mikir maksudnya mindsetnya sih gitu aja. Nah masalah barang thrift itu adalah barang sampah dari negara maju ke sini, ada benernya ada enggaknya gitu. Dan tapi kan maksudnya pengalaman gua waktu 2017 tinggal setahun di Sydney dan memang gua nemuin maksudnya orang tuh kalau udah nggak pakai baju yang dia pakai atau misalnya udah males dijual atau apa memang disimpan ke ada tempat sampah khususnya tuh kayak memang untuk nyimpen clothing untuk didonasi. Iya, sama kayak di Korea juga ada. Kan emang rata-rata negara maju udah kayak gitu kan. Nah, mungkin yang dimaksud baju sampah tuh itu mungkin. Jadi yang harusnya dikumpulin untuk donasi apa ternyata kan ada oknum-oknumnya yang di pengepulnya lagi. Dia lempar ke negara-negara berkembang kayak kita, ke Thailand, Vietnam, Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin yang dimaksudnya seperti itu. Ya kalau kayak gitu mah ya gue setuju kan bajunya nggak branded juga. Atau mungkin ada yang branded tapi kan udah kotor, udah apa. Tapi kalau misalnya kayak ada seller-sellernya emang kurasi. Misalnya nih yang gue tahu sellernya memang berburu hunting barangnya tuh dari eBay misalnya. Dia nyari-nyari barang yang masih bagus. Misalnya kayak Carhartt Detroit jacket yang masih bagus. Dia nyari dapat harganya misalnya murah nih. Ada orang yang jualnya $100 gitu. Dia sikat, dia masukin sendiri ke sini, kena bea, macam-macam dia jual lagi. Ya itu mah kan jatuhnya nge-resell. Itulah. Jadi intinya mah balik lagi ke apanya ya, ke regulasinya juga sih. Regulasinya juga ya. Kalau misalnya tadi ilegal ya kan artinya tadi nggak lewat bea, nggak lewat bla 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 gitu. Nah masalah ori apa enggaknya ya namanya udah kecampur-campur gitu ya males lah ngelegit ceknya juga tuh. Iya sih. Ya kan? Iya benar. Jadi ya cuman gitulah. Cuma kan ada juga nih yang bilang daripada gue beli brand luar ya karena gue suka brand luar itu tapi harganya mahal, mendingan gue beli thriftnya gitu ya. Beli secondnya gitu kan. Ada itu juga nggak salah karena gue juga dulu ya tadi waktu ke Gede Bage ke Cimol kan mindsetnya gitu. Gue pengen nyari Dikis karena dulu Dikis nggak ada di Indo. Iya betul. Ya kan nggak ada di Indo. Jadi mau beli di mana? Mau beli langsung ke websitenya, nanti kena cukai, kena shipping mahal. Nah coba cari yang secondnya. Siapa tahu di Cimol ada. Ada. Nah makin kesini kan, wah berkembang nih yang konsumennya makin banyak. Si seller mikir dong, aduh gue nyari Dikis di mana lagi ya? Mikir otak kan. Jadi si sellernya akhirnya ya udah pokoknya barang Dikisnya mau KW mau enggak mau ori yang penting gua supply deh. Kan gitu. Ada hukum ekonomi aja, supply sama demand kan. Kayak gitu. Kalau gua sih ngelihatnya gitu. Cuman makanya makin sekarang ke sini
Ya untungnya juga di Indo retail besarnya udah ada, kayak Dickies sudah masuk. Iya. Ya kan? Kayak brand-brand besar sepatu-sepatu luar udah ada. Iya. Jadi alasan buat nge-thriftnya gue sih jadi hilang gitu. Iya. Udah aja yang baru lah gitu. Iya, benar-benar. Kalau gue sih gitu. Yang baru aja. Nah, jadi mending baru. Lokal juga kalau misalkan brand lokal udah bagus-bagus, ya kan gue cuma nyari size-nya kan. Dari dulu kan gue bingung cari size-nya. Lokal udah gede, size-nya bagus-bagus, baru murah ya mending gitu. Jadi keinginan gue untuk nge-thrift hilang. Nah, gitu. Iya, itu ya. Masalahnya tuh itu Iya, bukan masalah jangan diatur. Kata dia tuh ada yang ngomong-ngomong gak usah ngatur lah gitu. Iya, Itu mah terserah lu. Kayak gak ada yang bilang lu jangan thrift, jangan ini. Ya bebas. Bebas kan kita juga kita kan nggak ngelarang ya Gak kan? Gak ada kata ngelarang, makanya ini emang kadang di sini penonton di TikTok tuh masih agak sedikit kesulitan mencerna konten gitu ya. Kan kita kan ngebahas masalah produk lokal sama produk luar, thrift, thrift itu gitu kan. Dan kalau misalkan kalau kalian pengen pilih thrift, ya udah gitu. Cuman gue lebih saranin kalau kalian pasti lebih support produk lokal gitu. Ya nih bapak-bapak gaming. Gini pendapat gue, mau thrift, KW alay, KW super itu ada pasarnya. Emang bener. Barang KW itu ada pasarnya. Kenapa barang KW ada terus? Karena pasarnya ada ya kan? Iya. Ya, kalau pasarnya nggak ada, ya barang KW-nya nggak akan ada. Dan barang KW itu pasarnya bukan gua, bukan Bang Dion. Iya. Udah makanya Gitu. karena pasarnya bukan kita, jadi gua mah yang ngomonginnya brand luar, brand lokal. Kalau Bang Dion ngomongnya ya udah brand lokal aja karena dia suka brand lokal. Beres. Iya, beres. Itu bos. Nah, oke. Iya kan? Betul. Nah, sekarang nih ya, apa lagi nih? Oke, untuk kita balik lagi ke thrift nih ya. Jadi menurut lo nih barang thrift tuh kira-kira semua ori apa enggak sih? Ya nggak semua ori lah pasti. Yakin? Nggak semua ori ya? Oh, yakin lah, ada aja KW-nya. Ada aja KW-nya? Ada aja KW-nya. Iya. Yang kayak di shoe polish tuh, yang untuk urusan sepatu, ya kan? Yang bal-balan itu? Bal-balan di press dulu, dirusak dulu, nanti dimasukin ke bal, jadi dempet pas diabur di sini, jadi kayak udah kepake gitu. Itu ada yang KW gitu, yang ori ada juga. Jadi memang ya itu tadi harus bisa nyarinya sih, ilmu nyarinya itu yang susah. Nah, karena udah banyak yang begitu, gua jadi males. Itu aja, sesimpel itu. Bukan udah banyak KW jadi gua ngelarang di konten gua. Enggak ada. Cari konten gua yang ngelarang KW, enggak ada ya. Kalau dia ada. Kalau gua ada kalau gue ya. Kalau gue emang iya, karena kalau misalnya ada KW itu ya kita jadi brand-brand lokal juga kena impactnya. Ya pasti. Kalau ada yang bilang ada pasarnya buat brand KW karena emang ada yang sellernya. Kalau sellernya nggak ada ya nggak akan ada yang beli KW. Bisa ya. Kan jadi gua mau NB ini 2002R yang 500.000. Cari. Anjir nggak ada yang jual. Semuanya di ban. Jadi mau nggak mau kan dia. Aduh, apa yang mirip NB? Brodo ah. Nah, kan gitu ya. Ada alternatif. Itu kan harapan lu gitu kan? Iya, harapan gue kayak gitu. Bener. Gak salah juga. Kalau gue nggak ngurusin itu. Gue cuma fokus aja apa yang gue suka. Udah. Nggak ada yang salah, bro. Bener, iya. Tenang aja. Terus komen aja ya. Kita seru kalau ada kayak gitu. Kalau perlu kalau ada komen itu bacain aja. Biasa kayak tadi ya. Yang gue bilang gitu. Iya. Kayak Bang gitu. Oke. Nah, gue juga ada nih ya, gue udah dengar ya. Ini gue juga valid sih ya teman-teman ya. Jadi gue tuh ada vendornya, gue nggak perlu sebutin, teman gue juga. Jadi dia itu nerima orderan ya. Dia nerima orderan itu, dia bawa kaos polos sendiri. Terus? Kaos polosnya itu kalau nggak Gildan, Triple E. Ya, yang biasalah. Ya, yang udah lusuh. Udah lusuh. Ya, yang second yang labelnya udah lusuh gimana gitu. Nyari Gildan Triple E lusuh secondnya di mana dia? Gua kurang tahu. Ada aja ya tapi. Ya, ada aja ya. Dan itu dia disablon dengan desain yang vintage gitu. Ya, vintage gitu. Yang pokoknya yang seperti gua kurang tahu sih ya. Cuma kalau dilihat dari desainnya sih kayak barang-barang yang vintage yang barang langka gitulah. Merchandise gitu ya kayak merch band, merch musisi gitu ya. Iya gitu. Terus setelah itu dia minta di treatment, sablonnya tuh minta dilusuh-lusuhin juga. Treatment ini apa kayak gini kan? Yang udah apa?
Enggak, jadi kayak ibaratnya kayak sablon itu udah jangan terlalu bagus nyablon lah ibaratnya. Bahasa kasar gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak buat aja kayak buat baju bekas gitu. Emang bukan ini kan emang dikasih treatment jadi bikin cracking gitu Ya, kalau ini kan emang treatment kan. Ya. Nah, kalau itu mah dia kayak sablonnya kalau bisa udah kayak Jangan bagus-bagus amat. Jangan bagus amat lah kayak udah agak-agak rusak lah kayak gitu. Nah, kalau itu kira-kira pasar buat mana ya? Pasar nggak tahu, gue juga bingung itu gimana. Iya. Karena gue nggak kepikiran beli yang kayak gitu. Iya banget. Masalahnya gue awalnya sorry dia ini mah sesuai fakta gitu kan. Kalau sekarang ada yang jual katanya barang limited edition gitu-gitu kan harga jualnya kan sampai yang ada 20 juta, 5 juta Ya. t-shirt gitu ya. Ya. Cuman gue nemu ada yang buat kayak gitu. Anjay. Nah, gue jadi bingung itu apakah yang dia bilang itu limited itu apakah emang benar ya? Apakah emang benar itu adalah barang emang limited ori atau hasil dari Hasil si dia- vendor? Berarti kalau di sini ada yang bikin gitu, di luar sana juga berarti ada aja yang bikin ada gitu. aja, berarti Ada bukan aja di Indo berarti. doang, berarti di luar juga ada berarti. Pasti ada. Ada, Soalnya kan ya? barangnya tadi satu kaos bisa 20 juta. Iya. Orang-orang pengen dapat kuehnya dong, Iya, pengen. iya. Gue pengen jual itu juga dong, pasti Iya. gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. ya itu tadi gue bilang tricky sih, jadi ya. Tricky ya. Makanya gue hindari aja deh. Hindari aja ya. gitu. Kalau gue sih gitu. Oke, jadi kalau misalkan lo kalau antara milih brand lokal atau brand thrift, fashion thrift lo lebih Sekarang Iya. lokal. jelas lokal ya. Jelas lokal. Oke. Ini udah keren. Nih lihat destroy gini. Iya, this keren ya kan. Cakep kan? Nah, Iya itu udah. dia. Dan untungnya si Hiket nggak ada yang kawin lah, untung. Betul. Kalau gue nemu gimana? Ya udah, bikin konten dah lo. Bang Rian ini yang nyari kawinnya ini. Masalahnya hampir setiap brand lokal yang Ada di aja ya? sana di bangku yang warna ini ya, e-commerce warna ini nih. Nah, ini. Ya, itu ada tuh di sana hampir. Kayak yang kemarin ya yang Tank Insomnia Cambre. Teknologi itu Cambre juga- ada, Oh ya? terus sampai brand House of Smith ya, Astaga. yang harganya udah murah ya. House of Smith. Iya, yang harganya udah murah itu ada yang nge-KW-in. Hebat ya. Ya, itu dia. Dan harganya itu 11-12. Jadi jadi di House of Smith itu harganya 90, si KW-nya harganya 88.000. Oh yang pantes kemarin di konten gue juga ada yang ngomong. Iya. Bang gue beli Insurgent bahannya tipis. Nah, Kan ada pada nanya kan komen emang gini. Terus dia bilang iya gue pembeliannya dari Jakarta Utara dikirimnya. Dia ngiranya itu gudang lain gitu. enggak. Padahal kan pengirimannya Iya. dari yang official kan bukan di Jakarta Iya. Utara. Jadi nih, hey kamu seller KW yang di Jakarta Utara ya. Sebenarnya kita ini enggak belak-belakan aja ya. Siapa tahu kalian mau pindah rumah biar kalian gak ketahuan. Jadi di sini sudah ada beberapa ekspedisi yang bekerja sama yang sudah membantu saya, teman-teman ya. Wadaw. Jadi sudah mengetahui. Jadi dia tuh ternyata dari akun yang e-commerce sana, itu tuh dia punya kayak beberapa akun yang gudangnya tuh tempatnya di situ. Ah ini yang seller KW ya. Gudangnya tuh di situ. Wah, gila juga Iya, ya. Jakarta Utara. Dia udah ngasih tahu alamatnya, dia udah ngasih foto rumahnya kayak gede gitu, pagarnya tinggi gitu. Pokoknya pas masuk tuh katanya ada CCTV di mana-mana. Ya mungkin saking takutnya sampai dikasih CCTV kayak gitu lah ya. Takut digerebek kali ya. Iya, sampai-sampai pas dia mau ngambil paketnya, itu dia harus masuk dulu. Si kurirnya? Si kurirnya masuk, udah gitu ditutup. Hah? Kenapa ditutup? Ditutup gerbangnya terus digembok baru diambil gitu. Nah, yang kenapa si kurirnya dia sampai ngasih tahu gue, ngehubungin gue? Karena dia juga pas kita si kurirnya mau ngambil barang, itu dilempar-lempar, lempar gitu. Kayak jadi Treatment ke kurirnya juga. iya gitu. Ngaco gitu Ngaco. ya. Jadi kan dia kayak anjir kok gue diginiin gitu. Misalnya iya. seenggaknya kan ditaruh gimana kayak ngasih pakai tangan gitu ya. Ini enggak dilempar-lempar. Akhirnya dia bang gue sakit hati nih. Akhirnya dicerita semua nih. Siapa yang gak sakit hati lah ya kan? Iya. Kurir ya orang itu cari kerja lah lagi ini. Di treatment kayak gitu ya sebel lah. Iya. Gila. Jadi ya. Edan aja. Makanya sampai dia ngasih tahu fotonya, alamatnya Jakarta Utara dari mana dia tahu sih kayak gitu. Oke, balik lagi ke Balik thrift lagi. nih ya, ke thrift nih ya. Yo. Oke, menurut lo nih kalau thrift ke depan itu bakalan terus ada atau enggak nih? Ya kalau menurut gua mungkin bakal tetap ada. Tapi kalau ya tadi ya harapan dari Mas Dion kan brand lokal makin kuat, terus makin kualitasnya makin bagus, terus banyak yang edukasi juga mengenai masalah thrift ini. Pasti ya ke depannya bakal berkurang sih kalau gua bilang. Iya. Soalnya ya mau apa lagi sih yang di thrift gitu? Iya. Apalagi sih sekarang Iya. sekarang 2025.
Berarti kalau udah bisa dibilang barang vintage, barang jadul, gitu kan keluaran tahun 90 kan, 90 Iya. sampai 2000 lah. Benar. Ya udah habis kali dibeli Iya. orang. Iya, ya kan? itu dia benar ya. Jadi kok masih ada stusi, misalnya stusi, ini stusi vintage nih. Lah kan cuma sedikit dibuatnya, kok ada lagi. Nah, Ya. gue udah menghindari itulah gitu. Iya. Makanya ragu-ragu jadi kan? ragu-ragu kan, Iya, ya kan iya. namanya thrift mah ya barang jadul. Mau sebanyak apa sih barang jadul yang ada gitu? Iya. Gitu kan. Iya. Mindsetnya di situ aja kalau gua. Jadi kalau mungkin sekarang brand lokalnya ini naik nih, ini hoodie Hiket ini di tahun 2070 karena brand Indonesia udah naik, wah Hiket nih pelopor, dicari hoodie-nya, hoodie tahun 2023 possible. Nah, Jadi iya benar. thrift bakal tetap ada gitu. Iya. Untuk yang ori benernya pasti ada. Pasti ada, pasti ini tuh pasti ada. Pasti ya. ada, tapi ya barangnya dulu aja sih, jangan diada-adain gitu. Iya. Yang harusnya udah nggak ada, udah sold out, udah habis gitu. Iya, benar banget. Gitu. Benar. Gitu sih. Jadi kalau pandangan gue tentang thrift ya pasti ada. Tapi ya masalah ori apa KW-nya 90% ya gue bisa bilang KW lah. Oke. Gue bisa bilang gitu soalnya ya udah banyak ke barangnya udah. Iya. Ya untuk sneakers terutama. Oke, sekarang mau nanya nih Bang. Kan ada yang komen juga. Bang, kan yang jualan thrift juga bisa dibilang UMKM. Mereka tuh beli Ya, bener. babalan kayak gitu kan. Bener. Kalau misalkan emang thrift dilarang, kan itu kan kita makan dari situ gitu kan. Terus gimana kalau misalkan kita dilarang, sedangkan kita bisa itu cuma dari situ aja, kita ada linknya dari situ. Terus gimana kalau misalkan emang thrift gitu? Kayak ada yang alasannya kayak gitulah Ya. gitu. Coba mungkin Bang Talbot bisa ngasih masukan buat si seller yang seperti itu, kira-kira gimana tuh? Ya memang dari thrift ya. Masa tadi pedagang thriftnya jadi aduh gimana nih rezeki gua di sini gitu kan. Ya pertama seperti yang Bang Dery ya kasih Iya, solusi. iya. Tauhidnya kurang kuat berarti. Wah. Ya kan? Perihal Iya. rezeki ditakutin gitu Iya, kan. iya, Ya kan iya. kalau ya itu kalau dari sisi agama ya berarti Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya dari tadi sisi misalnya aduh gua jualan apa lagi? Ya berarti kan gini namanya pedagang, namanya pebisnis. Ya Andy Dion juga nih ibaratnya konten kreator dan udah masuk ranah bisnis lah ya sekarang ya. Iya, iya. Lu pasti nggak mungkin dong ilmunya stuck di situ-situ aja. Iya. Pasti kan upgrade kan, nyari kan. Duh gua harus apa lagi ya. Oh trend thrift kayaknya bakal begini ya, gua harus punya bikin usaha ini ya, harus kan gitu kalau dari sisi ilmunya ya. Iya. Terus kalau misalnya tadi dari sisi misalnya penjual thriftnya, jual thrift yang barang KW. Nah harusnya ya tadi balik lagi sih misalnya kalau dari agama ya kan kita muslim ya. Iya. Berarti kan kita ngejual barang yang bukan haknya untuk kita kan. Iya. Ya kan? Tuh. Orang udah capek-capek bikin brand misalnya ya misal yang brandnya belum gede banget lah misalnya apa ya? Ya lu jualan inilah jualan Iya, kopi, iya, kopi lah ya. Nusaya Iya. Ya kan? Lu udah patenin ke Iya. Haki namanya Handy Dion Kopi. Iya. Ya kan jual ini. Lu berarti jual ini ide lu, HPP lu, semua kan udah dipatenin jual untuk masuk ke lu perusahaan kan. Iya. Ada tiba-tiba temen lu bikin Handy Dion Coffee juga lebih laku. Nah dia nggak matenin nggak apa tapi uangnya masuk ke sana. Harusnya kan hak untuk sini. Iya. Tapi si iya. pedagang itu ngambil hak lu kan. Iya. Nah Benar. di situ masalahnya kalau paham agamanya gimana? Nah, Ya betul kan? banget. Iya. Di situ kan? Ya, kalau berarti intinya kalau misalkan UMKM-nya si sellernya itu bilang katanya kalau kan kita juga UMKM, kita juga kurang. Ya kan maksudnya kita pendapatan dari situ gitu kan. Ya, berarti Anda mengambil pendapatan yang harusnya hak Orang lain. orang lain. Kan gitu. Kan gini aja dulu setahu gua di Cikupa pedagang KW kan semua. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. 2017 ke bawah Cikupa semua isinya KW kan? Iya. Jual KW, Jordan, Iya. fans of the top tuh. Iya. Ya kan? 2017 gue inget banget tren hijrah datang. Nah, Ya kan? Iya. Nah di Cikupa itu sekarang udah gak bikin KW kan? Udah. Bikin Itu dia. brand lokal semua. Iya. Karena mereka tahu ilmunya. Nah, itu Jadi dia. apakah ya pedagang-pedagang UMKM di Cikupa itu hilang pekerjaan? Tidak. Tidak kan? Ada penggantinya. Justru dengan dia meninggalkan hal yang tidak benar, Iya. malah dapat rezeki yang benar kan? Iya, benar. Ya kan? Iya. Simple aja Serius. gitu. Iya. Itu. Karena kita ini nggak tahu nih ya kalau yang komen ini mungkin kalau yang pro kontra, yang kontra atau yang kontra itu kalau mungkin Anda beragama atau tidak beragama aku nggak peduli gitu ya. Kalau misalkan kita sekarang ngomongin di sisi beragama ya harusnya ya harusnya kalau Anda tahu lah ya seperti apa kalau misalkan kita menjual barang KW teman-teman ya.
Jadi itu apa namanya? Itu mengambil hak orang lain. Walaupun Anda bilang itu ada pasarnya, ya. Hey, Ya, benar, ya, benar. ya, siapapun itu tadi yang komen panjang lebar itu, ya. Walaupun bilang ada pasarnya, kalau Anda tidak ada, tidak akan ada yang beli, teman-teman ya. Tidak akan ada yang beli, ya. Kalau misalkan ada yang bilang itu kan ada pasarnya. Kalau misalkan ada yang bilang kan orang yang nggak punya budget juga kan pengen gaya gitu ya. Brand lokal juga itu ada yang grade, ada yang jual ada yang murah juga ya kan. Banyak. Ada, iya. Banyak. Iya, contohnya misalkan apa ya? Kayak misalkan Insurgent. Insurgent kan t-shirtnya enggak semua harga rata segitu, ya kan? Ada yang 100.000. Ada yang 100.000 gitu kan. Kalau Ada yang di tokonya 200.000 doang yang polosan. iya, kalau mau nonton di TikTok Live malah suka lebih murah gitu. Nah, Iya. karena lu sih ngomong TikTok Live murah, jadi yang komennya bilang, itu mah abang itu juga kan nyari duit. Lah, kan gua kan emang semua kan butuh buat kalian semua, jadi kan gua harus cudain duit juga. Iya benar. Nggak salah, Iyalah. Nggak salah. Benar. Bener. Ya gitulah. Yang misalnya budget cuma 500 untuk atasan bawahan, ya tadi Sabah Footwear sepatunya 100 ribuan. Polos kece, gua nggak mau yang 16S, pengen yang kaos adem 24S 75.000. Iya. Celana apa ya? Time Bomb, Never Suck 170.000. Iya. Hoodie Cotton Supply 199. Iya. Beres kan? Iya. Malah gua tadi ngeliat ada kaos My Basic, gua belum ada review sih, harganya cuman oversize cuman 75.000 apa? Murah amat. Iya, dia pakai 20S. Oh, Tuh 20S, ada tuh. Iya, ya. 20S tuh. Iya. Ya gitu, banyak sih sebenarnya. Ya kan yang keren-keren tuh banyak brand lokal tuh kalau menurut gue ya. Ya. Jadi ya udahlah kalau dari sisi gue ya. Jadi kan kita kan ada dua nih, makanya jadi kita di sini ada dua kepala yang mungkin beda berpendapat ya. Ya. Kalau menurut gue nggak setuju dengan Thrift. Kenapa? Ya, karena menurut gue itu maaf ini ya, itu bisa dibilang bahasa kasar itu barang sampah dari luar ya, yang dimasuk ke Indonesia yang harusnya itu sudah nggak dipakai lagi gitu. Dan kondisinya juga kita nggak tahu berapa persen. Ya, mendingan kita beli kaos baru brand lokal gitu. Ya, kalau menurut Mas Talbot, Ya menurut gua agak berbeda sama Dion. Gua setuju sama Thrift asalkan memang beneran Thrift. Thrift kan aslinya Thrift kan second hand, Yeah. bekas Mas Dion, Nah. bekas gua. ya, Dijual. Yeah. Nah, gitu. Yeah, Yang yeah. penting beneran bekas orang user beneran gitu, Yeah. bukan emang yang udah kayak gue bilang tadi dimasukin ke tong sampah untuk recycle bin gitu. nah, ya, itu bener ya, jadi ya. sampah. Iya, jadi intinya bener-bener thrift ya. Beneran second hand lah Ya, gitu. secondnya yang ibaratnya bahasa ini ya, kalau sekarang tuh pre-love gitu. Pre-love, beneran semacam pre-love, gitu, ya kan. Tapi Dan ori. bener-bener itu ori Bener gitu ori, ya. gitu. Gitu. Jadi jangan yang kan banyak tuh kalau misalnya lihat video itu yang bener-bener bal-balan yang di-press dulu gitu Iya, kan. sok bayangin tiap bulan datang terus. Iya, kayak Emang gitu. emang di luar sana kaos misalnya Babe, misalnya Fred Perry Iya. dibuang-buangin terus gitu. Iya. Masa sih? Iya, Ya kan iya. tiap bulan nggak mungkin Iya, kan? nggak mungkin, Logikanya nggak kan? mungkin. Iya, Lu iya, punya iya. Fred Perry pasti dipakai kan? Iya. Kalau misalnya gue pengen ganti, nanya ke teman-temannya ada yang mau nggak? Adalah sok ini beli 500.000 kasih, lu beli baru kan gitu kan? Iya. Ini iya, tiap bulan datang sok. Iya, benar. Itu Ada yang ya, anehnya. banyak lagi ya. Banyak lagi. Kayak gitu. Aneh kan? Nah, itu dia. Itu aja. Jadi ya gue setuju aja asalkan ori dan Asalkan beneran ori, ya. second hand udah. Nah, Gitu. tuh kalau Bang Talbot setuju, tapi asalkan bener, jujur. Jadi pedagang juga harusnya amanah ya. Ya amanah lah, Iya, jujur pedagang lah. amanah. Dan bisa ngebuktiin kalau itu tuh bener, emang itu tuh ori gitu ya. Second hand second ori hand gitu. ori gitu ya. Dan bukan hasil dari akal-akalan kayak yang tadi ya. Akal-akalan yang dia bikin sendiri, sablon sendiri di rework gitu ya. Ya. Nah, kayak gitu Oh, karena unik sih. iya. Ajaib. Ada sih yang kayak gitu sebenarnya. Baru tahu. Baru tahu? Ada. Ya. Cuma gue gak mau sebutin vendor karena Ya nggak usah lah. iya, maksudnya nggak sebutin kotanya juga karena ini pasti takutnya si customernya nggak ke situ lagi maksudnya. Oh gitu. Takutnya ya. Oh. Karena ini bener-bener terinci banget. Udah lah, pokoknya gitu. Kayak gitu ya mana ya. Ya, ya. Oke, sekarang nih fenomena ini udah berapa lama? Oke. Aman. Bentar lagi berarti ini ya. Aman, Oke. Untuk sekarang tuh kan di TikTok Live tuh banyak sih ya. Keren-keren serius live di TikTok itu yang thrift itu keren-keren asli, itu keren-keren ya. Bahkan brand lokal tuh bisa dibilang maaf nih ya. Enggak, ini serius brand lokal tuh bahkan mungkin kualitas live itu
kurang dibandingkan yang si Thrift itu kalah malah gitu ya. Kualitasnya tuh dari segi visual gambar. Visual gambarnya. Hostnya? Iya. Hostnya juga wah Interaktif. energik malah gitu ya kan. Sangat energik. Kalau iya brand lokal tuh banyaknya dia banyaknya diem kadang main HP. Ya itu juga faktor sayang sih. Padahal gue pernah lihat brandnya, brand gede nih. Iya. Ya tapi kadang gini gitu. Iya diem gitu ya. Iya, bagus nggak sih? Gitu. Ngaca, Aduh, ya kan? jangan Iya, gitu iya. dong kan maksudnya pembeli kan datang ke toko lu pengen beli gitu, pengen dilayani gitu. Ada yang dia kayak nge-spill tapi mukanya doang yang diliatin gitu. Wah, bingung gua. Ada yang kayak gitu ada. Ya. Jadi ada host, pokoknya cowok ada host gitu ya. Cowok malah ini kan. Coba spill sekian, oke ini bajunya mah di sini, mukanya mah di sini. Buset. Lu mau jualan muka apa jualan ini gue bilang kan. Ya. Itu ada kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Terus gue itu akuin jempol ya buat tim kalian, tim yang jualan thrift itu ya. Gue nggak perlu sebut nama akunnya karena Gua tahu satu. Iya. Suka lewat. Nah, Iya. Pokoknya dia sering dia juga sering komen pernah komen juga di live gue juga gitu kan. Dan gue juga suka pernah nonton dia juga. Emang itu keren abis itu ya. Cuman ya itu tadi sarannya Bang ya. Gue nggak melarang lo untuk jualan, cuman kalau misalkan emang lo jualan thrift, coba lebih Mas, lebih detail lagi gitu ya. Ini tuh apa asal usulnya gimana gitu. Dan kalau gua sih tetap aja kalau bisa mending lu udah bisa beli kamera studio keren itu gitu, lo pasti bisa bikin brand sebenarnya, ya kan? Bisa lah, bikin brand gampang. Semua orang kan bikin brand sekarang. Nah iya. Bikin brand lokal, lebih ajib lagi. Ya ajib. Gitu ya kan. Pasti ajib. Iya. Nah jadi menurut gua sih kayak gitu ya. Dan kalau lo nanya ke gue, yang pasti gue lebih pilih brand lokal. Oke. Gitu. Aman ya. Aman banget. Oke, ada pertanyaan menarik gak nih? Untuk dari tadi kayaknya gue lihat kayak rame banget nih. Ada apa nih? Bapak-bapak gaming ya, beli baju harus tahu asal usul. Beli baju harus tahu asal usul karena kan namanya barang thrift. Kalau lokal baru mah nggak usah tahu. Kalau lokal baru mah nggak usah tuh Ujang ya. Kan ini barang thrift, kita harus tahu dari mana itu thriftnya, maksudnya gitu loh. Siapa tahu takutnya malah kita dikibulin, ya kan? Kan kita nggak tahu, ya kan? Ya maksudnya kan takutnya lu udah beli kaos nih, wah ini Carhartt nih, kaosnya bagus yang pocket tee, 700.000 ori nih. Taunya pas ditanya ke temennya, enggak ini mah fake, kan sayang. Iya. Kan gitu. Iya, lo ibaratnya lo beli mobil aja, lo harus tahu pemakaian keberapa, terus BPKB siapa namanya, kayak gimana, apakah udah bekas tabrak atau enggak, gitu. Sama aja dengan lo beli baju, ya kan? Apalagi ini masalah baju yang gampang dibuat fake gitu ya. Ya perlu lah asal usulnya lah ya. Masa nggak perlu, kecuali kalau lo beli brand lokal, tanya asal usul ya nggak perlu. Brand lokal tuh udah banyak yang apa sih ori yang udah pasti jelas ori itu tuh udah banyak gitu ya. Yang asal usul itu nggak perlu tanyain, kayak misalkan Motley ini ada di Bandung ya kan di 3 Second, terus di online juga ada gitu kan. Terus kayak misalkan Insurgent, Hiket ya kan, itu juga ada, Kanki juga udah jelas gitu ya. Cuma kan ini kita kan yang nggak tahu asal usulnya kayak gitu. Contohnya kayak misalkan ada juga yang sisa pabrik, itu sisa pabrik tuh asal usulnya kayak gimana? Bagaimana dia bisa dapat dari sisa pabrik seperti itu gitu loh ya. Itu maksudnya ya. Sisa pabrik tiap bulan ada terus. Iya, size-nya juga lengkap gitu, seperti itu. Ya itu kan unik. Ya kan kalau misalkan mereka bisa menjelaskan gitu kan, oh ini gini nih. Oh mungkin masuk akal, tapi tetap aja gue bingung kan. Setahu gue kalau sisa pabrik tuh itu atau reject pabrik tuh dibakar ya, dihilangkan. Kalau brand-brand besar gitu ya, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kayak misalkan kaos brand lokal mungkin ya, brand lokal mungkin ya itu juga kayak misalkan brand yang baru-baru aja gitu, misalkan ada reject ya, mungkin si vendornya biasanya suka ada kayak defect sale. Ya. Nah, ya kan kalau brand lokal itu kalau misalkan emang ada si vendornya tuh biasanya beberapa vendor yang emang dia itu ada produk yang reject, itu di vendornya tuh ada defect sale, dan itu juga pasti minta persetujuan si brandnya, ya kan? Jadi udah sama-sama tahu lah. Ya, kayak gitu. Bahkan ada juga si brandnya ngebeli tapi dengan harga yang lebih murah. Ya, untuk barang rejectnya itu. Untuk nanti bahan promosi brandnya. Nah, misalnya lagi gitu. Lebaran, lagi takbiran, suka banyak defect sale, yes. gitu kan. Karena gue pernah ngeliat ada brand ini, gue baru lihat kemarin ada namanya brand Blank Apparel. Itu pas gue liat di etalasenya itu ada apa namanya? Kayak semacam barang sale, defect sale. Oh emang ditulis defect
defect sale Iya gitu ya. kayak gitu. Itu harganya cuma 50 ribuan. Nah itu mungkin itu yang sisa yang emang yang Ya. reject gitu ya. Makanya harganya segitu. Itu juga jatuhnya sisa pabrik kan. Iya. Garment pabrik. Iya betul. Nah tapi itu kan untuk sekelas brand lokal. Tapi kalau untuk sekelas brand luar ya, seperti yang gue bilang tadi, gue ada garment. Kalau misalkan bapak-bapak gaming, kalau lo nggak percaya ya, yang garment itu apa, lo datengin aja ke sini. Ntar gue kasih tahu, tapi lo tutup jangan sebar-sebarin ya, karena ini bahaya. Pasti disebarin. Iya, harus sebarin sih ya. Pasti sebarin. Iya. Jadi ada emang sampai Adidas aja, lu pingin bikin produksi di sana, itu sampai Photoshop-nya itu dicek softwarenya tuh ori atau enggak gitu ya. Dan kalau misalkan ada kayak sablonan Adidasnya itu ada kayak kayak digantung dan itu emang bukan hasil bukan buat kuantitinya, itu kena pelanggaran ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda belum tahu tentang pergamenan ya diam aja mendingan ya. Galak tuh. Oke, seperti itu ya. Record kayak ini bukan record ya, ini bukan record, ini live, itu jelas live teman-teman ya, ini live gitu. Live. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau nanya boleh, dan Bang Talbot juga ada pertanyaan nih kayak tadi ya dari Instagram Tadi ini gue ya. bikin story. Gue lupa lagi tadi Coba bikin ya. story. Iya. Ya gue Jadi, ada bikin story. Dari lo aja deh, boleh deh. Jadi boleh. ini ada 6 ya. Ini ada Oke, 6. siap. Kameranya udah ada belum sih? Hah? Udah. Nah, ada 6. Iya. Pokoknya yang pertama dia nanya, best collab dari brand lokal apa nih? Nanya buat lo apa ke gue? Ya kita jawab dua-duanya Oke. deh. Gua dulu deh ya. Lo dulu, boleh. Best collab dari brand lokal. Yes. Kolaborasinya kalau apparel Iya. itu berarti ya clothing gitu ya, baju, celana. Kolaborasi yang bagus, yang best banget menurut gua ini nih. Siapa kemarin tuh? Yang SNSD sama Miracle Mats yang 2024 Oh iya. kemarin. 2024 24 ya? Awal Iya, 2024. iya. Menurut gue itu keren. Ya, Gue itu, sempat itu. punya juga, sempat review satu set. Satu set. Itu keren. Keren, oke. Menurut gue itu yang keren. Ya. Terus itu menurut lo keren. Kalau apparel, terus Iya. kalau sneakers, menurut gue best collab dari brand lokal masih sih sepatu Kompas sama Neighborhood. Oh, Keren sih oke. itu brand kita Indonesia kolaborasi sama suhunya streetwear di Jepang. Iya. Keren. Oke. Itu masih Siap, nomor siap, 1 sih menurut gue. Oke, kalau menurut gue karena ini kita sebut dari dulu ya. Ya. Dari sebelum gue sebagai di Motley ini ya. Oke. Jadi takutnya kalau gue bilang jawabnya bagusan Motley itu sama Onyx ya. Itu enggak, takutnya ntar lu ngiranya karena lo ini nih enggak ya. Ya. Jadi ini kita dari awal. Jadi dulu tuh pas gue bikin konten tentang masalah yang udah mulai yang bakar-bakar kain ini. Itu gue tiba-tiba coba ngajak collab Insurgent. Ya. Yes, Ya. Insurgent yang untuk, dan itu seluruh keuntungannya tuh didonasikan ke, gua nggak bisa sebutin takut biasa disuka kena pelanggaran kalau Oke, di iya, tahu. untuk saudara kita di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, itu gitu dengan followers gue yang baru-baru sekitar 40.000 atau 60.000 gitu. TikToknya, IG-nya. IG-nya ya? Iya, TikToknya masih ribuan, masih kayak 5.000-an malah. Oh iya. Iya. Tapi kan IG lu memang lebih engage dulu tuh. Iya, itu. Iya kan? Iya. Nah, itu mereka mau, ayo Bang Dion ini collab, dan alhamdulillah terjual cepat sih. Dan gue juga Iya. punya. Punya ya? Kan Oh ada iya. tulisannya INSRGT Iya, kan warna merah. iya. Banyak yang nanya, "Bang, itu beli di mana?" Insurgent kok nggak ada? Ya emang collab. Iya, yang collab itu tuh emang dia spesial jualnya tuh hanya di websitenya aja. betul. Karena kan kalau di e-commerce kan ada biaya potong admin dan lain-lain. Karena Ya. kan itu kan penghasilannya seluruhnya untuk didonasikan ke sana. Seperti itu. Oke, Jadi berarti menurut gue sih itu ya. Oke. Insurgent namanya Didion. Iya, ya karena nggak apa-apa. gue, iya. Ya nggak apa-apa. Sneakers apa? Kalau sneakers best collab sneaker brand lokal. Best collab. Heeh. Ini sih gue suka. Ya, Nih. setuju. Gue juga suka sih. Ini, gue suka ini. Ya. Berarti Kanki sama Staple sama Sabotage. Sabotage, Ini juga iya. keren karena Iya. brand lokal Iya. bisa kolaborasi sama sosok sneakers dunia. Iya, Jeff benar. Staple sama Sabotage, siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Yes, benar. Jadi, itu juga Oke. Keren sih ini ya. Oke. Yang pertama juga keren sih, yang banyak yang bilang tali kayak tali Yang hijau, yang tali subuh subuh, katanya ya. kan. Ya, itu juga keren sih. Itu cakep. Iya, oke. Oke. Pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan kedua, Iya. nanyanya kenapa harus YKK? Kenapa harus kakak? Itu mah pertanyaannya harusnya buat David Stephenson. Minggu lalu harusnya ya. Ya udah. dari Sebenarnya Mas Dion dulu. sebenarnya nggak harus kakak teman-teman ya. Sebenarnya nggak harus kakak karena banyak brand-brand zipper juga yang bagus. Cuman karena karena sekarang itu banyak brand-brand besar itu menggunakan banyak YKK gitu ya. Dan YKK tuh emang bagus ya. Jadi ya
kalau udah pakai kakak tuh ya udah aman. Bahkan si body pack aja ya. Dia itu lifetime warranty. Apanya? Ya kakaknya. Si kakaknya. Iya, jadi kalau misalkan kalau tas lo misalkan bermasalah Macet, iya macet gimana, itu bisa diganti. Oh, Tuh, iya. ya sampai segitu-gitunya gitu. Nah, berarti ya. jawabannya Bang ya kenapa harus ya kakak? Karena memang sudah terjamin bukan kualitas garansi dan lifetime-nya kali ya. Iya, Kalau kualitas gitu. yang lebih banyak. Banyak, iya. Bukannya kakak doang Bukannya sebenarnya. kakak doang, tapi Iya. ya mungkin ini marketingnya kakaknya juga bagus, Iya. bisa approach brand gede. Iya. Jadi kan kita brand lokal ngelihat brand gede juga ya kakak, jadi ya kakak ya. Itu mah pilihan Iya. sih. Iya, Dan kalau- memang harganya juga masih masuk ya. Masih kalau masuk. Untuk HPP ya. Iya, kalau misalkan pengen yang lebih murah lagi kalau buat kayak bikin clothing tapi buat harga yang ke bawah bisa pakai merek Lion bisa tuh. Ya. Lion ya ada. Ada. Iya. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini ada yang nanya, lagi musim Uniqloan brand lokal ya? Yes. Nanya ke gua sama ke Mas Dion. Kalau dari Oke, gua pribadi, gua kurang terlalu ngikutinnya apakah Uniqloan. Tapi kalau gua lihat sih mungkin banyak brand lokal yang berusaha ngambil marketnya Uniqlo. Iya. Gitu kan dengan tadi targetnya, wah gue suka Uniqlo nih karena adem, edismnya gitu. Ya si pengusaha ini pintar melihat celah gitu. Ya kenapa enggak gue bikin yang brand gue juga punya fitur yang gak kalah kok sama itu. Iya, Nah gue iya, sih iya. ngelihatnya gitu. Apa musim apa enggak? Ya kayaknya musim kali ya. Kayaknya. Iya, menurut gue sih musim. Musim Iya, ya? Musim. Iya, jadi sekarang gue nih ya. Jadi kalau menurut gue juga ya musim karena sekarang itu orang-orang luar tuh karena mungkin marketing dan brandingnya si Uniqlo tuh di Indonesia tuh lagi gencar-gencar banget ya. Emang kenceng banget sih. Iya. Kenceng banget. Gue sampai ada dalam setahun tahun 2024 tuh ada kali lebih dari 5 agency ya, agency buat KOL yang nawarin gue buat ngendorse si Uniqlo. Ya. Tapi lo tau sendiri gue pasti tolak dong, Iya ya kan? dong. Ya karena kan gue kan selalu endorse endorse atau enggak review itu kan brand lokal. Iya. Kayak gitu. Jadi Lokal banget nih. iya, jadi si Uniqlo terus ada lagi pokoknya banyak banget itu gua nggak gua terima waktu itu. Kenapa sekarang banyak yang ngarah situ ya karena ya itu tadi bener dia pingin brand lokal karena si Uniqlo tuh ngambil pasar lokal gitu ya. Dan dicari nih mana yang paling yang paling rame Ya. Nah, si edismnya ini nih. Bener. Nah, yes. Itu banyak banget. Iya, dan akhirnya banyak brand lokal yang pingin menyamakan ini tuh bahannya seperti edism gitu. Karena mereka tahu si Uniqlo itu rame, ya kan? Pasarnya tuh rame si yang edism itu. Akhirnya brand lokal juga mencoba dan akhirnya gue juga nemu juga yang emang yang benar-benar mirip ya. Ada yang kemiripannya 90%, ada yang kemiripannya 80%. Yang intinya sekarang brand lokal tuh udah ajib lah gitu. Ya. Seperti itu ya. Ajib sih, setuju. Iya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang lebih alternatif lebih murah lagi ya, misalkan di Uniqlo kan edism harganya 2,5-an ya. 299 ya? 2,9 ya? Kalau nggak salah. Iya segituan. Nah yang brand lokalnya lo bisa beli 3 apalagi kalau misalkan lagi sale tuh. Oh iya. Kayak gitu. Emang sih. Iya. Tapi kalau normalnya mungkin 140-an ya kalau lokal ya. Kalau enggak bahkan ada yang 102.000 gitu. Wah udah segitu ya sekarang ya. Iya. Gile. Ya udah pantesan rame ya nggak apa-apa. Iya. Bahkan ada yang 90.000 ya ada tuh. pernah? Ada Sinovoid Minds tuh ada tuh ya. Oh iya. 90.000 ya kan? 90.000, Gitu tuh bener. ya. Kalau itu gitu. Cuma kan ada tingkat ini ya kemiripannya ya berapa persen kayak gitulah. Ya itu mah inilah Iya. untuk urusan teknis lah beda. Siap. Oke. Lanjut. Oke. Hal apa saja yang membuat brand bisa disebut memiliki identitas? Apa? Hal apa saja yang membuat brand bisa disebut memiliki identitas? Oke. Tekan, Tabot. Apa ya? Kalau menurut gua sih yang bisa bikin satu brand itu punya identitas ya dia konsisten terus menyuarakan hal yang sama gitu. Misal kayak ini temen Anda Bimo, Bimo PD, Katarsis. iya. Itu Katarsis kan brandnya punya identitas banget tuh. Iya. Pokoknya kalau gua ngelihatnya dari kacamata gua ya, pokoknya dari sisi gua, Katarsis ini memang brandnya tuh buat orang yang suka musik-musik metal-metal kayak BMTH dan sejenisnya. Iya. Kalau gua Iya. gua bilangnya gitu. Dark gitu ya. Gitu lah. Konsepnya juga Konsepnya ya. gitu. Dan si Katarsis itu nggak berubah dari awal sampai sekarang masih begitu. Iya. Jadi identitasnya kuat. Iya, Itu iya, sih iya, menurut iya. gua. Jadi memang
punya apa ya, punya roots-nya jelas, terus konsisten juga menyuarakan hal yang sama terus-terusan. Meskipun lagi nggak ngetren. Emang sekarang yang band-band kayak gitu ngetren? Enggak. Iya. Itu kan 2013. Iya benar. Ya benar, yang benar. kayak zaman-zaman BMTH Sempiternal gitu-gitu, BMTH-nya Drown itu 2015. Sekarang baru rame di TikTok, gimana? Iya. Itu kan udah lewat kan? Yes. Cuman kan si Katarsis masih tetap mempertahankan tuh. Iya. Ya kan? Nah itu punya identitas. Ya selain itu ya untuk masalah quality, wah ternyata brand gini kualitasnya agak kurang nih, kalah. Sebenarnya kalau brandnya udah kuat identitinya, ya orang bakal beli aja sih. So Katarsis cepet kan lakunya. Cepet. Gua mau review aja nggak bisa. Iya. Iya kan? Bener. Iya. Seperti itu. Benar. Nah itu menurut versi Bang Talbot tuh ya. Iya kalau menurut gue nih, kalau gue ambil contoh brandnya tuh contohnya adalah Rukas. Nah Rukas juga tuh. Nah Rukas ya. Dia tuh lu lihat dah dari mulai model photoshootnya, siapa modelnya, ya kan? Ya. Ya artisnya siapa, bahkan sampai artis gitu. Sampai setahu gue ada sampai Chef Juna tuh sampai rela dibotakin ya, waktu itu ya. Enggak, itu mah edit. Oh editan ya pokoknya. Pokoknya emang ada Chef Juna, Chef Renata. Iya, Terus pokoknya konsepnya bagus lah. Konsepnya bagus lah ya itu-itunya ya. Dan itu tuh wah jadi apa namanya, orang-orang yang pengen cari old money itu pasti taunya Starboy tuh pasti Ya. ya. Starboy ya. beneran. Ya, Starboy itu pasti ke si Ke Rukas. Nah, kayak gitu. Dia jadi intinya itu brandingnya sih. Brandingnya tuh ya harus Dia konsisten benar-benar dari dulu, si Rukas gitu terus. Dari dulu, iya. Dari dulu dia kayak selalu kayak gitu dan keren sih. Bahkan gue pas gue lagi live aja ada yang nanya, "Bang, jual Rukas gak?" Kagak ada jual Rukas ya. Masalahnya dia nggak banyak ya stoknya ya. Iya, dia nggak banyak di stoknya dan dia juga banyak abisnya tuh sama si reseller sebenarnya yang ngegoreng-goreng. Iya, itu ya kan. Ya wajar lah, Iya. wajar. Soalnya dia tahu kalau gua jual ini harga sekian pasti laku. Iya, sampai ada yang komen katanya, "Bang, gue pengen beli ini, nggak apa-apa harganya sekian juga gitu kan." mau ya, Iya. mau ya. Cuma gue pengen tahu belinya di mana yang ori, dia bilang. Nah, kayak iya, gitu. soalnya ada lagi-lagi ada aja yang KW-nya. Iya, kayak gitu. Oke, siap. Oke, lanjutnya nih. Iya. Bang, nggak niat bikin brand sendiri gitu? Ke gua kayaknya ya. Oke, iya. Kalau gua dulu dah. Kalau gua mungkin niat ada, tapi kayaknya enggak sih. Gua memang lebih seneng ya kalau gua disuruh milih, mending gua kerja di brand lah gitu. Ibaratnya gua kerja di brand internasional, misalnya gua kerja di New Balance misalnya, terus bikin satu siluet sepatu lah kayak gitu. Gua lebih memilih gitu, karena gua pengen kayak ya idola-idola gua lah, kayak desainer si Saleh Bemburi, J-Tips. Terus ya kalau di Jepang ya Nigo, Hiroshi Fujiwara gitu kan, mereka ya memang Hiroshi Fujiwara sama Nigo punya brand kan, tapi mereka juga ngerjain brand orang gitu. Kalau gua sih lebih pengennya gitu. Kalau pengen bikin brand ada, tapi ya enggak sih gitu. Nah kalau Bang Hendy Dion, ini kan belum punya brand sendiri. Iya, gue belum Niat punya. Gue sebenarnya nggak ada niat. Nggak ada ya. Kalau karena gue cukup penikmat aja sih. Nah, Penikmat aja. Tapi gue jatuhnya bukan bikin brand sebenarnya. Apa? Kan gue dulu kan punya vendor ya. Yang Noid ya? Noid itu ya, Noid vendor, Noid studio itu. Jadi gue bikin kaos sendiri yang emang buat gue pakai gitu loh. Nah itu desainnya nyontek nggak? Awas jadi KW. Polosan dong. Oh iya, polosan. Nah polosan itu gue berexperience nih, ya kan oversize. Kira-kira gimana kan gue sukanya terakhir kan yang fit, yang fit ya. Yang fit. Terus oversize itu gue suka yang emang ini tuh sampai bawah. Oh ngelebihin ini sikut gitu kan. Terus lebarnya kayak gimana. Terus kalau misalnya ngangkat biar nggak kayak capung jadi gimana gitu tangannya. Tupai. Ya tupai gitu kan. Jadi ya itu gue lebih suka kayak gitu. Tapi itu bukan buat dijual, cuman gue pakai sendiri. Makanya kadang ada yang suka nanya, "Bang lu pakai kaos apa?" Ya itu gue balas komennya, itu gue bikin sendiri yang emang benar gitu lah. Bukannya gue pelit gak mau spill, bukan. Itu gue emang bikin sendiri. Oke. Kayak gitu sih. Kalau Bang ini dia emang gak ada niatan ya. Ya, Oke. gitu. Ini terakhir nih. Oke. Ya, kalau nanya nih ada ya. Nah, ada yang nanya, ada 6. Bang, tanyain kenapa harus dibakar? Berarti buat lu. Oke. Gua mah gak bakar baju. Buat Bang Hendy Dion, kenapa harus dibakar? Nih, bentar. Sebelum itu gue jawab dulu deh. Jawab dari bapak-bapak gaming nih. Boleh. Membangun brand itu mudah. Membangun community yang sulit. Itu benar. Benar. Gue setuju kalau ini setuju. Bapak-bapak gaming, tos dulu. Nah. Bentar. Mana bapak gaming? Kamera sini. Tos. Benar. Bikin brand ya. Nih, teman-teman ya. Lu mau bikin brand, lu tinggal cari vendor,
lu tinggal cari desainer, lu tinggal atau enggak lu ngambil di Pinterest skill kalau misalkan Yang kemarin ya masalah. Aduh, gua belum ngomong. Apa gua ngomong aja. Gua juga belum nanya langsung ke Om Kikinya. Gua emang pengen nanya langsung Om Kiki kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Gitu. Gak apa-apa lah. Sampai gue lagi nge-review tau oh ini brand yang kemarin ngejiplak ya. Untung masuk ke filter ya, kagak baca ya. Gak approve ya. Iya. Nah, bikin brand tuh gampang teman-teman ya. Bikin desain gampang terus jadi gitu-gitu. Cuma lu bisa ngejual itu gak gitu ya? Iya. Itu dia sih. Itu dia. Gua apa maksudnya kayak Kale nih. Si Cale Kaye dia kan hebat ya bikin community-nya. Iya, benar. Bayangin kan orang mau ngantri kayak gitu. Iya. Hoodie dia retail berapa sih? 499 ya? Wah, pokoknya anjir parah deh. Kale aja sekarang gamisnya 1, berapa? 1,2 gitu. Buset. Itu kalau beli retailnya berapa? 700? Iya. Ya 700 oke lah. Kayak brand Top Studios juga ya, 500-600an lah ya kan dengan bahan ya, yang oke. Ya. Mana dia kan dikasih bahan reflektif ya jadi 700 oke lah. Iya. 2 juta gitu. Asalnya gue mau beli. 2 juta ngapain gak usah. Gila aja. Iya. Tapi maksudnya dia hebat bikin komunitinya. Wah jos gitu. Satu lagi ya yang gue lihat komunitinya organik itu sekarang si SNSB dia. Yeah. Dia ada nggak reviewer ngomongin SNSB? Gak ada. Yeah. Tapi memang netizennya yang pakai terus ngasih rekomendasi lagi bergerilya di komentar-komentar kayak kreator-kreator kayak kita. Yeah. Misalnya gue lagi review Insurgent, dia bergerilya bagusan SNSB cenah. Yeah. Ya nggak salah, emang bagus juga. Cuman kalau di sini gue sebagai reviewer malah ngelihat sekarang udah pada bagus-bagus ya. Jadi kalau ditanya mending mana, semua bagus. Semua bagus kan. Tapi ada sesuai dengan ini aja, dengan apa badan gua. Kayak waktu itu gua nge-review Gloomy Sunday. Bukan masalah cottonnya gua mah. Sizing. Dia bilang double XL. Tapi double XL-nya kayak gua pakai L. Berarti kan ya kurang bagus di gua. Bagusnya Gloomy Sunday kurang. Double XL-nya nggak gede gitu. Iya benar. Di situ aja. Iya makanya kadang juga suka bingung kalau ditanya ya, Bang, brand ini sama brand ini bagusan mana? Ya dua-duanya bagus gitu ya. Dua-duanya bagus. Ya, jadi semua juga tergantung tipe badan lo juga. Kalau misalkan emang kalian cocok gitu sama bahannya, bagus gitu ya. Nah itu. Nah tadi pertanyaan dibakar. Kenapa harus dibakar? Bang kenapa harus dibakar? Itu sebenarnya adalah cara mudah. Sebenarnya cara bakar itu adalah cara orang vendor lama itu, orang-orang vendor lama ya, konveksi vendor sablon itu tuh udah lama banget itu dari zaman bahula. Itu cara termudah untuk kita mengetes kain kalau kita pingin membeli kain di toko-toko sisa-sisa pabrik biasanya. Ya sisa-sisa pabrik. Jadi kan memang ada toko-toko kain tuh dia tuh nggak punya pabrik. Dia tuh hanya menjual kain yang sisaan ya kan? Misalnya kayak tadi kain bekas orderan brand si Adidas tuh ngorder kain spesifikasi ini. Sisa 2 roll 3 roll dibeli toko itu kan. Ya, kita kayak kan gitu. pengen ngetes. Ya. Tapi itu biasanya suka ada reject juga kadang ada bolong gede. Jadi nggak mungkin yang emang bener-bener yang lengkap gitu. Kalau misalnya lengkap si pabriknya ngejual keluar itu kena pelanggaran. Ya. Kenapa gue sih bakar dulu tuh jadi caranya gitu. Ini bener gak sih bahannya katun gitu kan? Ya dibakar. Kalau jadi abu semua jadi dia katun gitu. Kalau misalkan emang ada mengeras-mengerasnya, oh ini kalau mengeras sedikit, oh ini biasa CVC sih ini. Tapi kalau mengerasnya banyak, oh ini TC biasanya. Kalau jadi meleleh mah jelas poli. Gitu. Nah, untuk singkatnya lah ya. Iya. Oke, dan sekarang gak dibakar lagi kenapa? Karena udah pada tahu lah ya orang. Iya, betul tuh dia. Ya udah. Sekarang suka ada nanya, Bang kok nggak bakar-bakar lagi? Sekarang gini, celana lo nih misalkan nih, masa gua harus bakar? Ini mah kan jelas-jelas bahannya polyester, bener? Ripstop udah jelas. Iya, ripstop udah jelas polyester, gak perlu dibakar-bakar lagi gitu ya. Yes. Coba kalau yang review kaos pasti gua bolongin gua bakar. Coba ya cek VT gua yang terakhir itu pasti gua bolongin sama gua bakar ya. Kayak gitu. Gak sayang bang. Kan suka ada yang komen gak sayang bang gitu. Kan ada di atas tadi ngeliat ya. Ada 2 ya. Ada banyak ya. Kan nanti bakal di rework ya untuk apa ke depannya gimana tungguin aja. Wih bakal ada pre-love nih kayaknya. Bukan pre-love sih, gue lebih ke gue pajang atau mungkin gue donasiin gitu lah. Oke mantep tuh dilelang, lelang donasi. Iya, lelang donasi gitu ya. Untuk yang di sana lagi. Buat yang di sana pastinya. Karena gue support, gue free sana. Ya, itu seperti itu. Berangkat. Ayo berangkat. Enggak. Ya udah dari gue sih habis pertanyaannya. Oke. Benar lagi ya. Oke, dari Bapak Game intinya saya berharap brand Bandung bangkit kembali, jangan kalah sama brand fashion. Oke. Oh, iya dong. Benar Bapak Gaming ya.
Tuh. Oh iya. Iya, Setuju betul. bang, setuju bang, setuju bang. Iya, benar ya, benar. Dan buat teman-teman ya, teman-teman sebenarnya sebenarnya harga menurut gue nih ya, harga pasar brand lokal yang sehat itu adalah itu tuh di atas 150 ribuan ke atas sih menurut gue. Benar. Ya kan? Sehat tuh karena brandnya juga sehat, vendornya sehat. Vendornya sehat, ya kan? Yang kerja di brandnya juga sehat. Iya, gitu. Ya, emang tim konten nggak harus digaji, harus digaji. Iya, Runner gitu. yang ngambilin barang ke vendor emang dikasih kopi doang kan nggak Iya, mungkin. makanya ya kan. Makanya kalau itu harga brandnya murah ya emang yang diuntungkan konsumen, tapi kan apakah sustain atau tidak gitu kan. Iya. Kalau brand cuma ngambil keuntungan cepat, apakah brandnya bisa hidup sampai 10 tahun, 20 tahun gitu Iya. kan. Ya makanya brand lokal tuh ya memang lagi berkembang sih menurut gua ya kayak tadi kan kalau Bang Dion mah bilangnya di atas 150 ribu tuh sehat ya mungkin. Kalau rumus kasarnya semua pedagang lah ya, HPP kali 3 lah ya kan. Iya, kali kayak 3, kan. iya. Jadi ya kalau HPP-nya 75 ribu tinggal kali 3 gitu kan. Kalau ngomongin Erigo ya. Walah. Kalau Erigo. Disebut. Nggak apa-apa. Ya Dia udah, ya udah, kenal ya gue udah. Sadat ya. Ya udah. Ya Dat nggak apa-apa Dat ya. Ya, santai Dat ya. Ya udah, Lo kan santai. di Expo sekarang Dat ya. Tenang Dat ya. Oh pindah ya? Ya? Di Expo ya? Di Ya, Expo, cuman udah. masih tetap di Oh, Erigo. tetap ada Erigo. Jadi Erigo itu dia permainan fast moving. Iya, dia pinter. Jadi Erigo tuh target marketnya menurut gue ya. Target marketnya itu adalah untuk orang kalangan menengah ke bawah. Kalau menurut gue, sorry nih. Atau enggak menengah dan menengah ke bawah gitu. Kenapa? Jadi dia itu nge-branding sampai di fashion New York Fashion Week gimana Ya, gitu kan. 2022 kemarin ya. Kayak gitu kan. Nah, itu buat orang-orang daerah ya. Ya itu pasti yang pakai baju Erigo, wah gue bangga nih. Bangga. Ya kan? Baju yang gue pakai tuh udah sampai New York bro, Iya. di fashion show. Denny Sumargo pakai di New York. Nah, Bener tuh, kan? Ada iya, dia kan? Iya. Terus 2000 berapanya ada Jejo kan ke New York? Nah, bener gitu. pakai ya? Iya, kayak gitu ya kan. Dipakai sama Anya. Anya emang. Oh, kalau Anya green light salah. Salah. Mana lu? Salah. Tapi kalau green light itu kan dia kan beda branding ya Kalau harga. green light kan ada Ariel. Iya, ada Ariel ya, ada Ariel dan bisa dilawan. Iya, harganya juga beda itu kan. Iya, seperti itulah ya. Intinya biasanya tuh ada harga, ada quality juga sih sebenarnya. Udah pasti sih itu Udah mah. pasti, iya. Kayaknya nggak bisa dibantah ya. Iya. Ada harga pasti ada Iya. kualitas. Karena nih ya sebelum kita penutupan gue mau jelasin bahan katun itu belum tentu yang paling bagus. Belum tentu. Iya, bahan poli juga belum tentu bahannya jelek. Ya, Iya, belum karena tentu. mereka ada grade-grade-nya. Ya, Ya. seperti itu. Katun juga ada grade-nya. Iya, poli ada grade-nya, katun juga ada grade-nya. Ya. Betul. Jadi buat lo brand yang bilang ya dan misalkan buat lo brand yang pakai bahan polyester, lo nggak usah malu ya karena polyester juga bagus, ada yang bagusnya juga gitu. Kalau misalkan polyester jelek ya dan katanya menyebabkan kanker itu ya. Studinya coba kumpulin mana ya. Sekarang tuh sudah ada standar Oekotex 100. Ini ya yang ngomong ini polyester Bisa menyebabkan kanker. Iya. Dosen ya? Buka itu salah satunya banyak sih, banyak ya. Iya. Itu pada Undangannya ke sini dosennya. iya boleh pada zaman kapan sih ya? Mungkin kalau dosennya ini boleh di tag atau nggak di itu coba ya. Kita ngebahas polyester nih ya. Karena sekarang tuh ya sudah ada Oekotex standar 100, ada blueprint ada dan lain. Itu tuh di mana itu juga kalau misalkan garment atau pokoknya garment biasanya ya, yang mendapatkan sertifikasi seperti itu berarti sudah aman dari zat kimia berbahaya. Nah, dan gitu. itu kan tiap tahun pasti para manufaktur itu update ini kan, update Iya. regulasi kan pastinya Iya, kan. iya. Bahkan tiap bulan mungkin ya. Iya, itu Makanya dia. kemarin datang ke Inatex. Nah, Gua nggak datang sih. Dan kalau misalkan lo kira ada kaos full cotton itu benar-benar full cotton, nggak mungkin, belum tentu. Ya. Coba lo cek benang jahitannya. Nah, benangnya poli apa Poli apa katun enggak? tuh? Nah, coba lo cek ripnya, poli atau katun. Nah, Ya. gitu seperti itu, ya. Itulah. Tapi kalau saran gua, rip itu memang bagusan yang ada campuran polinya sih. Biar Iya. kan bisa melar, bisa tahan gini ya. Iya, iya, Soalnya iya. gue pernah pakai yang ripnya full katun. Iya. Ada sih brand luar si Stray Reds itu full katun kan. Monoyot. Ngoyot kan? Nah, Monoyot. yang bagus itu adalah yang ini spandex. Yang Iya, bagus spandex, tuh, ada tebal. campurannya. Iya, Campuran. spandex. Nah, Ini itu ada. bahkan jadi ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman ya. Coba dong, ini kalau teman-teman mau tag dokter fashion, dokter fashion lagi. Dosen. Dosen fashion, boleh kita ngebahas polyester nih lebih dalam lagi ya. Biar ini, jadi kita by data juga. Lo mungkin ada data ilmiah, mungkin ada kayak gimana. Gue juga ntar bawa data dari garment ya. Jadi biar asik gitu ya. Nah, Jadi itu kan, iya. lu kan garment tekstil ya, Iya. untuk kain-kain kan. Iya, Nah, gitu. gue lagi sama si Gamatek nih untuk ngasih lihat
data Nah, Oikotex itu gitu. Oh, denim denim. yang limbah kemarin. Limbah. Nah, ya kayak Ya gitu. Ya, boleh dah kalau misalkan ini teman-teman ya, silakan Cocok. kalian bantu. Nanti juga ini kita bakalan record dan kita kasih di YouTube itu ya. Oke. Oke. Nah. Gue udah keluar live-nya. Oke. Dan apa namanya? Apa lagi ya? Tadi ada yang bilang semi cotton. Nah, ini terakhir ya. Gue mau Semi-cotton? ngejelasin. Ya. Boleh, Ada seller yang bilang semi cotton. Teman-teman, di garment itu kain yang ada embel-embel katunnya itu biasanya itu yang untuk t-shirt umumnya ya, yang dijual itu hanya ada yang pertama katun. Yang kedua adalah CVC, Chief Value Katun, yang artinya itu di mana dia kandungan katunnya lebih banyak. Dan tapi ada kandungan polinya. Tapi ada kandungan poliesternya. Yes. Ya, jadi perbandingannya antara 70-30 atau enggak 60-40 ya kan, seperti itu. Jadi poliesternya lebih dikit. Yes. Ketiga ada TC ya. TC. Ya. Dan ini TC itu dia kebalikan dari CVC. Dia lebih banyak polinya biasanya. Dan yang terakhir itu baru full poly. Nah, kalau semi cotton itu apa itu semi cotton ya? Orang pas aku beli belanja, pas aku bakar tuh jadi plastik, itu jangan ada yang namanya pakai bahan semi cotton teman-teman ya. Aku nanya ke garment aja bang, sorry bukan abang, ke ada bagian di garment, Pak, semi cotton itu apa? Hah? Naon semi cotton cenah? Bingung ya. Karena ngadenge orang cenah. Itu mah akal-akalan seller. Iya kayak gitu. Jadi hati-hati tuh ya buat yang beli bahan semi cotton gitu, hati-hati teman-teman ya. Jadi buat seller juga yang kalian bilang bahan semi cotton, takutnya kalian tahu dari garmentnya itu bahan semi cotton, coba minta diperjelas lagi. Ya. Apakah itu semi cotton tuh maksudnya tuh campurannya, maksudnya cotton ada campuran ya. Kalau misalnya ada campuran sebutin aja CVC, TC kayak gitu ya. Seperti itu, oke? Namanya juga marketing, ya betul. Iya betul. Bapak-bapak gaming bener deh, mantap ya Bapak gamingnya. Gua kira tadi awal dia ini ya beda jalur, ternyata kita sama ya. Apa-apa namanya orang kan punya pendapat. Iya seru banget. Oke. Okay. Gimana, ada pertanyaan nggak dari penonton dari sana yang tadi yang di highlight? Belum ada ya, aman ya. Oke lah. Semi combat katanya. Siap, oke. Jadi buat teman-teman yang belum nonton ini, tenang aja. Nanti gue bakal upload di YouTube channel gue ya. Ya sama ya. Kalian bisa nonton full lengkapnya di situ. Jadi thank you banget nih, Sama-sama. Bang Talbot ya. Sama-sama. Thank you banget udah datang ke Bogor ini dari Bandung jauh-jauh gitu ya. Aman lah. Aman ya, sama Teteh istrinya Teh. Makasih Teh ya buat ya udah sekalian ini ya. Kalian ini kan long weekend. Oh long weekend ya. Oh iya benar. Santai-santai. Besok mau kemana? Mau kemana, kebun raya bukan? Ya, mau jogging lah kebun raya lah. Oh iya enak tuh, enak. Enak. Siap. Oke buat teman-teman ya, thank you banget. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Bintang tamu siapa? Nanti pokoknya Mantep lah bintang mantep. tamunya. Ini ya tahu lo tadi Seru udah ya. lah udah. Gitu, ya. Harus nonton. Tungguin aja ya. Pokoknya yang pasti tentang brand lokal, tentang fashion ya. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang sudah nonton live ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di live podcast selanjutnya. Oke. Bye-bye. Go.